Oke, nah tadi kan udah kita ngomongin soal RPM di sana. Nah, tapi nanti kita bakal deep dive lagi Iya ya iya, Kak Alvin ya oke. tentang pengolahannya di RPM sendiri. Nah, cuman kita penasaran nih Kak Alvin, pasti kan challenging ya apapun pengolahan sampah tuh challenging. Nah, kalau spesifik untuk yang program digital take back ini apa sih tantangannya Kak Alvin? Oke, iya betul tadi kata Mbak Fania, jadi memang kita kerja di bidang persampahan challenging-nya banyak banget, masalahnya banyak banget, tapi kalau misalnya khusus untuk, di digital take back ini nggak jauh-jauh dari proses digitalisasi kali ya Mbak ya, Mhm. karena kan itu temanya digitalisasi. Jadi, di digitalisasi tersebut, kita itu fokus kepada perubahan perilaku manusia, gitu. Mungkin yang tadinya teman-teman taunya sampah itu ya sudah dikumpulkan di satu wadah kemudian dibuang gitu aja dan diangkut. Nah itu sekarang kita rubah nih, teman-teman itu harus memilah dulu, malah membersihkan dulu, dan bahkan sekarang harus nyari kurirnya lagi. Gitu biasanya langsung dijemput sama petugas, ini mah harus mesen kurir dulu. Nah, itu ada perubahan perilaku yang coba kita kejar di sana. Itu cukup challenging-nya di sana. Jadi PR kita adalah waktu itu kita harus mengajarkan dulu nih para sahabat AVO waktu itu bagaimana sih cara milah sampah yang benar, cara packing yang benar, dan juga cara make platform kita itu seperti apa. Namanya kalau di Waste for Change itu ada Senior Waste. Nah itu Mhm. sampai sekarang masih dipakai oleh teman-teman Avoskin ya gitu. Jadi kita mesti ngajarin mereka dulu tuh jangan sampai salah, karena kalau salah dampaknya bisa ke mitra daur ulang kita gitu. Oke, sorry senior waste tadi apa Kak Alvin maksudnya? Senior Waste itu sebuah layanan di Waste for Change yang teman-teman itu bisa mengirimkan sampahnya dari rumah. Sebenarnya sama dengan digital take Oh, back, oke. cuma In nama general ya. betul betul, nama layanannya lah gitu. Mhm Gitu. mhm. Nah tadi kalau misalnya itu dari sudut pandang konsumen Avoskin ya, Iya. dan kita juga harus ngajarin juga nih di sisi lain kepada mitra-mitra kita. Mhm. Selain memang kita nerima di kantor itu mah nggak masalah ya karena di kantor kita sendiri. Tapi ketika kita sudah bermitra dengan bank sampah yang kebanyakan itu ibu-ibu, nah itu digitalisasi jadi sebuah challenging baru tuh. Gitu. Jadi kita mesti ngajarin bagaimana caranya nerima paket, menginput data gitu, cara menggunakan aplikasinya itu seperti apa. Jadi banyak banget yang mesti kita ajarkan ke mereka gitu. Mhm. Oke, berarti itu juga Voice for Change yang mengedukasi mitra-mitra juga untuk bisa beralih ke digital gitu ya Betul Kak betul. Alvin? Kita Wow. mensurvei, memilih dan mengajarkan dan memaintain gitu. Betul. Oke oke, Mhm. untuk make sure sampahnya nggak mencemari, Iya. mempersulit mitra ataupun mencemari malah Betul. karena nggak bisa diolah, Iya iya. seperti itu ya Kak Tambahan ya? kali ya Mbak, itu Ya terkait gimana tuh Kak? mempersulit mitra karena sebenarnya ngaruh banget. Jadi sebagai gambaran mitra kita itu walaupun ada banyak, tapi dia dalam sehari itu bisa nerima 1 sampai 3 paket gitu, Mhm. dan di tengah-tengah kesibukannya mereka sendiri ya, itu adalah sebuah masalah baru ketika paket tersebut hadir atau datang ke rumah mereka dengan keadaan yang tidak sesuai. Gimana tuh Kak? Gitu Kalau jadi nggak sesuainya nah, definisinya tuh seperti jadi apa Kak? misalnya kalau Mbak waktu itu Mbak Fania kan nyontohin dipaketin rapih banget ya Mbak ya. Yes. Nah ini misalnya ada yang pecah tapi nggak aman gitu. Waduh, Jadi itu masalah baru nih. Waduh ini kan susah nginputnya, ngedatanya bahaya susah. juga kan kalau Betul. misalkan Mhm. apa, kaca pecah Iya. takutnya kena tangan terus luka gitu kan. Betul. Heeh. Dan juga di program digital tech back itu setiap orang yang mau mengirim ada kode khususnya Mbak. Ada kode uniknya. Iya Iya ada kode SYW-nya dulu tuh. iya. Nah itu tuh banyak orang yang nggak nulis gitu. Itu Oke, jadi salah satu itu penghambat penting rekan-rekan tuh. juga betul. Iya, jadi kan biar ke data juga ya, Mhm mhm. karena setahu aku juga kalau misalkan kita ngembalikan, botol kosongnya skincare Avoskin, itu kita bisa claim reward Iya juga kan. iya, Sayang banget tuh kalau misalkan betul. kalau nggak ke-track ya, Iya, sayang banget nanti kita nggak ketahuan nih apa yang udah dibalikin. Nah, nanti nggak bisa nge-claim hadiahnya itu juga. dia. Rugi. Jadi, nggak cuman dari sisi mitra tapi nanti sahabat Avo juga sayang tuh kalau misalkan nggak ditulis dengan proper gitu. Apalagi Kak, challenge-nya misalkan ada yang apa, pengalaman yang waduh banget gitu ketika nerima Mmm. nerima kemasan Oke oke, kosong ini kalau bahas skincare. pengalaman lagi jadi banyak nih sebenarnya, bukan challenge Oh nggak lagi nih. apa-apa, Oke silakan oke. silakan. Ya jadi, sebenarnya, banyak banget yang paling umum tadi ya, Mhm penulisan SYW. mhm. Nah ketika SYW itu biasanya kalau lupa ketulis, itu yang terjadi adalah paketnya hilang, Oke. gitu. Paketnya hilang kenapa? Karena, teman-teman mitra ataupun orang yang di kantor kita, dia itu nggak tahu kalau ini tuh paket SYW.
gitu, sehingga langsung dicampur dengan paket yang lain. Dengan sampah-sampah yang lain karena kan banyak gitu. Jadi ya nggak tahu ini punya siapa dan isinya apa gitu. Walaupun memang di belakang kita reach out usernya kemarin ngirim apa dan segala macam, tapi ada step tambahan kan jadinya. Iya, jadi makin Gitu. complicated ya. Mm-mm. Oke, kebayang Gitu. sih. Nah, kalau gitu nih Kak Alvin, supaya mempermudah semua prosesnya, terus supaya lebih seamless gitu. Jadi boleh diulang lagi nggak Kak Alvin? Kita mengedukasi lagi sahabat Avo ini gimana caranya yang proper untuk membalikan produk kosongnya kemasan Avo Skin. Oke. Kalau misalnya step by step dari awal, mungkin saya sebelum kemasan itu habis. Nah ini sering jadi masalah juga. Banyak kemasan kosmetik seperti ini ya Mbak ya. Dia itu mengirim dalam posisi yang tidak habis. Jadi masih ada isinya. Gitu. Nah itu kalau dalam dunia persampahan masalah juga tuh. Dan tidak bijak juga sebagai konsumen. Jadi mungkin saran pertama saya adalah ketika mau menggunakan sebuah produk, habiskan dulu. Gitu. Kalau misal memang ini kosmetik gak sesuai, kasih temennya. Gitulah. Kenapa? Karena dampaknya ketika ini dikirim dalam posisi yang masih ada isinya, ini kita gak tahu ini kadaluarsa atau enggak, dan ketika operator atau mitra kita buka, apakah ada dampak kesehatan bagi mereka. Gitu. Walaupun di kita itu nanti akhirnya dikumpulin dan masuk ke IPAL, instalasi pengolahan limbah, air limbah gitu. Walaupun seperti itu. Nah, kalau memang bagusnya sih ya itu dihabiskan, dan kalau sudah habis itu dicuci dulu. Ya. Gitu. Jadi biar gak ada residunya ya. Betul, gak ada residu sama sekali, gak ada kontaminan lah. Jadi pertama akan membantu sekali pekerjaan operator-operator kita, karena operator kita itu memilah sampah bisa sampai tontonan per hari. Wow. Gitu, satu orangnya itu satu orangnya. Oh my god, aku pikir Enggak, bank satu sampah, orangnya. tapi satu orang. Satu orangnya. Untuk operator kita ya di kantor, kalau bank sampah mungkin bulanan hitungannya. Gitu, tapi kalau operator kita seperti itu. Nah, itu juga dibersihkan itu membantu proses daur ulang sebenarnya Mbak. Supaya apa? Ketika nanti datang ke pabrik itu sudah bersih dari kontaminan-kontaminan kimia. Ya. Karena ketika ada residu-residu seperti itu bisa jadi menurunkan kualitas daur ulangnya. Gitu. Jadi gak murni lagi gitu ya. Betul. Gitu. Apalagi ini kan ada yang plastik, ada yang kaca. Otomatis treatment yang kaca pun khusus ya. Karena itu kaca rawan pecah, ataupun misalnya ada yang pecah, itu ketika mau dimasukin ke kemasan atau packaging ya, itu ya harus ditandai dulu nih. Misalnya dibungkus kertas, kemudian dituliskan awas kaca, itu sangat membantu banget teman-teman bank sampah ataupun operator kita. Karena mereka itu milah tuh cepet banget. Pakai tangan ya? Pakai tangan langsung. Jadi bahaya dong kalau nggak dibungkus dulu. Ketika nggak ada, kena gitu sih. Tapi yang dari awal tadi kelewatan yang pasti ketika kita mendaftar di web ya, itu kan langsung dapat kode SYW. Iya. Itu yang pertama ditulis, wajib gitu. Ingat ya, biar nggak rugi loh nanti kalian Gitu, ya, kan itu di data juga. Betul. Oke, berarti udah refresh lagi ya sahabat Avo step by stepnya. Kalau mau ngikutin program Digital Take Back, ngembaliin produk kosong kemasan Avo Skin, seperti yang tadi disampaikan Kak Alvin. Jadi mulai dari dihabiskan dulu, kalau nggak habis ya dicuci. Apalagi kalau misalkan udah kadaluarsa ya, untuk menghindari kontaminasi. Kemudian juga yang sifatnya pecah belah bisa dibungkus dulu dengan kertas. Jadi untuk menghindarkan kecelakaan kerja buat para penyortirnya, sama kode SYW-nya itu bisa di highlight ya sahabat Avo ya, penting banget. Kembali lagi nih ke Kak Ariela, kalau misalkan orang utan sendiri tuh perannya seperti apa sih Kak di hutan, dan untuk orang-orang kota kayak kita apa sih kok kita bisa harus peduli juga dengan orang utan gitu? Jadi mengutip tadi Kak Nadine, kenapa orang utan itu perlu untuk kita kasih awareness sebesar-besarnya. Jadi orang utan itu mempunyai peran krusial dalam ekologis hutan. Kenapa? Karena orang utan itu sebagai spesies kunci. Apa sih spesies kunci? Jadi peran orang utan itu sangat penting. Jadi orang utan itu disebut sebagai petani hutan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan petani hutan? Apakah orang utan menjadi petani ataukah gimana? Bercocok tanam dia. Bercocok tanam. Jadi orang utan itu tuh menjelajah. Jadi setiap hari orang utan itu bisa berjelajah sampai 60 km. Wow. Dengan orang utan menjelajah, bergelayutan dari kesana kemari, itu dia mengeluarkan benih-benih tanaman dari fesesnya. Nah gitu, jadi ketika ia mengeluarkan benih tanaman dari fesesnya, itu banyak pohon yang tumbuh. Gitu, itu yang disebut sebagai petani hutan. Yang kedua, orang utan itu
membuat sarang. Jadi orangutan itu tidurnya itu di sarang di tajuk hutan yang tinggi banget. Jadi dengan orangutan itu membuat sarang, orangutan itu membuka kanopi hutan. Kan seperti yang kita ketahui, hutan di Kalimantan itu tingkat kerapatannya itu sangat tinggi ya, jadi sangat rapat. Jadi ketika orangutan membuat sarang itu dia membuka kanopi hutan sehingga cahayanya bisa masuk dan itu terjadinya penumbuhan hutan. Gitu. Sorry, tadi tajuk hutan itu apa ya, Tajuk Kak? hutan itu yang di atas itu, Kak. Kanopinya. Kanopinya kanopinya. yang di atas. Karena kan Oke. pohon-pohon kan maksudnya Rapet. lebat banget, jadi lebat kan banget. Gitu. Iya. semuanya rapat gitu. Jadi dia ngebuka, Ngebuka. jadi lebih dapat nutrisi Cahayanya dan bisa cahaya masuk, matahari. ya. Jadi oke, makanya Itu. penting banget ya. Dan secara tidak langsung berarti korelasinya dengan kita yang tinggal di sini nyambung sangat banget ya, nyambung Kak ya. banget. Jadi ketika kita menyelamatkan orangutan, berarti kita menyelamatkan spesies lainnya dan ekologis hutan di dalamnya gitu. Jadi orangutan ini yang disebut dengan spesies kunci. Jadi emang penting banget harus kita jaga gitu, karena saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tapi sebenarnya kita berharap suatu saat nanti pusat rehabilitasi bisa tutup. In the sense that berarti udah nggak ada Mandiri. orangutan yang diambil dari situasi dan kondisi yang miris dan harus direhabilitasi lagi dan harus dilepasliarkan lagi. It's, you know, we still have a long way to go. Tapi makanya kita butuh dukungan dari semua pihak dan masyarakat Indonesia biar ini bisa kita kelarin bersama gitu. Dan suatu saat kita ketika mau nyari orangutan, kita tahu mereka adanya di hutan. Are you okay, darling? Oke. I don't know. Nanti kalau main ke sana banjir kali ya, lihat langsung gitu. Aduh, apalagi kalau I don't know, mungkin punya rezeki suatu saat nanti bisa lihat pelepas liaran gitu. Amin. Such a apa ya, humbling experience pastinya Kak, dan mengharukan juga. Oke, nah betapa panjangnya perjalanan untuk bisa mempersiapkan orangutan ini, pasti banyak tantangannya juga kan Kak ya. Mungkin apa sih tantangan yang paling besar dirasakan oleh Kak Ariel di Boss Foundation dan juga Kak Nadine as a orangutan warrior in this case, mungkin dari kan. Jadi karena pekerjaan konservasi ini adalah pekerjaan bersama, tentunya kita tidak pernah berhenti dan harus punya ekstra tenaga untuk tetap menyampaikan awareness tentang kelestarian orangutan gitu. Jadi setuju banget sama Kak Nadine, jangan sampai orangutan ini hanya menjadi cerita legenda ya. Jadi emang kita berupaya untuk menjaga kelestarian orangutan gitu Kak. Jadi kita terus bersama-sama meningkatkan awareness, kita kasih awareness seluas-luasnya kepada masyarakat internasional maupun di Indonesia, khususnya sih di Indonesia ya Kak, agar mereka bisa merasakan dan mempunyai kepedulian yang sama gitu dengan kita gitu untuk menjaga orangutan dan habitatnya gitu. Itu yang masih menjadi PR kita bersama-sama, juga memberikan awareness, pemahaman bahwa orangutan adalah satwa liar yang tidak boleh dipelihara. Itu. Just keep them in the wild. Ya. Ya, orangutan hidupnya di hutan ya. Itu. Kalau dari Kak Nadine sendiri gimana ngerasa tantangannya Kak? Kayaknya ya salah satu yang selama ini aku merasa paling susah adalah itu. On the one hand, selling point-nya tentang orangutan adalah look, they're so cute, mereka imut banget, lucu banget, ngemesin banget kan, patut kan diselamatin gitu kan. Tapi itu double edged sword atau double edged knife dalam arti kata, konsekuensinya adalah orang ngelihat kayak iya ya lucu ya, Pengen deh. punya satu di rumah gitu kan, bikin kandang, bikin apa. That's not what we want gitu. Yang kita mau adalah kayak yes, ini adalah proses pengenalan kan, supaya kita bisa lihat oh orangutan itu selucu apa dan sepenting apa sih sebenarnya mereka dalam ekosistem hutan gitu kan. Tapi tujuannya adalah untuk biar mereka tetap berada di hutan dan bukan di rumah manusia kota seperti kita gitu. So itu salah satu challenge yang terbesar, dan keduanya kayaknya adalah again this situation di mana mereka mirip banget sama manusia.
jadi didandanin pakai baju-baju lucu gitu kan, atau misalnya kayak kita ke kebun binatang mana dan ternyata kita ada foto opportunity sama Yes. mereka. Itu if you guys go, kalau misalnya kalian pergi ke kebun binatang dan kalian melihat ada kesempatan untuk bayar lebih atau nggak bayar pun tapi foto dengan orang hutan, please tolak itu mentah-mentah, karena itu hanya akan perpetuate a whole lot of mess, maksudnya dari illegal wildlife trade dan pasti itu orang hutan datang ke kebun binatang itu dengan kondisi yang tidak bersih atau tidak clean slate gitu. Pasti ada something happen along the way sampai mereka bisa ada di situ. Jadi berhati-hati aja dengan trap seperti itu. Ingat aja mereka adalah wild animals dan kita hanya akan bisa melihat mereka dalam kejayaan mereka kalau misalnya mereka tetap di habitat mereka. Ketika kita ambil mereka dari hutan dan habitat dan rumah mereka, mereka hanya bayangan dari sesungguhnya. Oke. Tadi udah kebayang ya berarti Sahabat Avo program-programnya seperti apa. Kemudian ada lagi nggak sih Kak program menarik lainnya yang di luar dari itu tadi ya, apa terjun langsung ke grassroots atau ke pemerintah? Mungkin ada kegiatan lain yang bisa di-share ke Sahabat Avo, yang kegiatan lucu-lucu lainnya mungkin Kak? Ya kita juga sebenarnya tadi ya dengan event bareng Avoskin juga kita sangat terbuka dengan event-event kolaborasi lah bareng dengan komunitas lain ataupun organisasi-organisasi lain gitu yang pastinya sejalan dengan visi misi kita gitu dan macem-macem sebenarnya ya. Kita juga udah melakukan dulu tuh pernah sampai bikin kita festival Art Up Festival. Kalau ini kita kolaborasi bareng startup seniman-seniman di Korea lah gitu. Dan akhirnya di situ waktu dulu kita belajar ke sana gitu, kita ngelihat mereka bikin festival Art Up itu kan berarti upcycling, mereka jadi upcycling produk-produk atau limbah menjadi produk yang bernilai seni. Nah, di Korea itu Kak? Di Korea. Dan waktu itu kita kerjasama, akhirnya kita bikin yuk di Indonesia gitu. Waktu itu bikin di Indonesia. Udah lama sih sebenarnya. Cuma ini jadi kapan tuh Kak? 2017 sudah lama. Tapi kita waktu itu bikin konsepnya sama gitu dengan mereka. Jadi bikin live art show gitu dari pengolahan sampah ataupun limbah untuk menjadi karya seni gitu. Waktu itu kita lakukan live-nya kurang lebih berapa ya, 2 hari lah ya gitu. Jadi ada yang Live bikin streaming? langsung, bikin langsung di lapangan gitu. Jadi orang-orang bisa lihat gitu apa yang dilakukan dalam pengolahan ataupun upcycling produk-produknya tersebut gitu. Dan di situ kita pengen ngeliatin kalau ini tuh walaupun di orang lain ini disebut sebagai sampah, tapi ternyata masih bernilai loh, bahkan bisa bernilai seni gitu. Jadi pengen merubah mindset dari sampah itu sendiri gitu. Oke, aduh seru banget. Bahkan sampai menyentuh ranah seni juga. Betul. Gitu untuk upcycling, menambah added value gitu ya buat sampah. Jadi mungkin Sahabat Avo kepikiran bikin kolaborasi sama kita terbuka Green Generation banget, Foundation. kita terbuka sekali untuk itu. Seru banget bareng Avoskin juga, nanti mungkin kedepannya ada kolaborasi Ayo. lagi kan. ditunggu lah pokoknya. Oke, nah Kak, kalau misalkan dari Kak Ines kemudian dari Green Generation Foundation gitu ya, apa sih langkah yang bisa dilakukan kita sebagai anak muda ya buat Sahabat Avo semua untuk bisa melakukan sustainable living in general lah kita dalam sehari-hari? Kuncinya karena kita mau melakukan sustainable living kan ini kuncinya adalah keberlanjutan ya. Berarti harus dimulainya itu jangan terlalu ekstrim menurutku sih ya. Jadi rubahlah pelan-pelan dulu, satu-satu dulu gitu gaya hidup yang paling relate dengan kita. Misalkan memilah sampah, mulai dari itu misalkan memilah sampah, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai gitu, ataupun menggunakan transportasi publik gitu. Itu walaupun kegiatannya kayaknya sebenarnya itu sederhana ya gitu, tapi ternyata dampaknya yaitu kita bisa mengurangi jumlah tumpukan sampah tuh di TPA, ataupun mengurangi polusi udara gitu. Jadi kuncinya sebenarnya
kalau kita mau memulai itu, mulailah dari hal yang sederhana karena kita nggak mau ini cuma hanya jadi apa ya, perubahan sesaat gitu, tapi kan kita pengennya ini terus-menerus kita lakukan gitu. Jadi memang mulai dulu pelan-pelan, nanti kita bisa naikin level kita nih satu-satu sampai akhirnya kita benar-benar menjalankan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Oke, setuju sih Kak. Soalnya kayak kita lagi diet aja kan, tiba-tiba besok cuman makan sayur-sayur aja, Iya. tiba-tiba Kan terus kaget ya. kaget, bener. Nanti pas cheat day-nya ugal-ugalan gitu. Betul. Nah, justru jangan sampai kayak gitu. Jadi ya Benar, udah benar. pelan-pelan aja, Bertahap gitu bertahap. ya learning curve-nya. Oke, dan kita juga sebenarnya kan berpacu sama waktu juga ya Kak Ines ya. Bagaimana bumi ini kan sebenarnya kapasitas tadi ya Kak ya, Iya. kapasitas dia untuk kembali meregenerasi dan kecepatan kita eksploitasi, kita juga harus tekan kecepatan Iya. itu. Jadi masih bisa beriringan gitu-gitu kan. Terus tadi juga mungkin ini sih Kak, aku ingin lebih mengenalkan konsep ekonomi sirkular juga untuk sahabat AVO gitu ya. Karena kan kesannya ekonomi sirkular, istilahnya kok rumit gitu ya, kan. apa ya, Padahal ekonomi itu sirkular. hal-hal yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari Sehari-hari, juga kan Kak. betul. Contohnya apa tuh Kak? Nah, ekonomi sirkular itu kan prinsipnya sebenarnya kita mengurangi polusi ataupun limbah gitu. Lalu juga kita memperpanjang siklus atau daur hidup satu produk, bahan atau material kita gunakan selama mungkin gitu sampai akhirnya tadi regenerasi lingkungan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ya itu permasalahan sampah sebenarnya yang paling simple dengan kita memilah sampah, terus nanti setelah dipilah kita kelola sampahnya, itu adalah salah satu praktek circular ekonomi gitu. Dan kalau misalkan kita juga ya tadi ya milah sampah itu kan gampang banget nih kita sampah organik kita bisa komposin dan itu kan udah balik lagi ke siklus di alam gitu. Nah, itu adalah salah satu prakteknya. Sebenarnya contoh yang paling deket juga kan kayak kita benerin baju yang bolong, Oh iya, ya betul, kan? betul. Atau benerin sol sepatu, itu juga Iya. salah satu yang Memperpanjang sehari-hari ini masa pakai dari Betul. produk-produk yang kita gunakan. supaya nggak cuma dipakai 1-2 kali, Betul. udah dibuang, Iya. ya kan malah numpuk di Atau TPA. ini juga sih kayak kita makanya kita nggak pakai kemasan sekali pakai gitu kan, ya itu ya supaya kita pakai produk-produk yang lebih tahan lama, misalkan pakai tumbler nih. Yes. Tumbler kan akan kita pakai terus menerus gitu, nggak cuma kayak sekali 2 kali kita buang gitu kan, nggak kayak gitu. Benar-benar. Dan mungkin ini kali ya Kak Ines ya, jangan sampai keliru nih pemahamannya sustainability. Sustainability artinya beli sebanyak-banyaknya tumbler, beli Ya nggak sebanyak-banyaknya juga tote ya, nanti malah numpuk tumbler di rumah kan. Padahal pakai. memproduksi ini pun juga membutuhkan sumber daya. Jadi Betul. memang kita yaitu intinya adalah bijak dalam mengkonsumsi. Apapun Yes. itu ya, apapun itu kita harus bijak dalam mengkonsumsi. Gak hanya bijak produksi tapi bijak konsumsi. Betul. Juga. Yang pentingnya cukup satu gitu Iya. atau 2 yang dibutuhin tapi dipakai berulang-ulang kali. Kalau Betul. bisa diteruskan ke anak cucu. Kalau masih awet ya. Iya, Dan itu benar. memang mungkin carinya justru produk-produk yang kayak gitu ya, yang Yes, lebih tahan, gitu. lama. Betul. Kalau tadi kan ngomongin soal kenapa bisa nyangkut ke dunia traveling nih. Kalau sekarang kok bisa nyangkut ke dunia sustainable living atau zero waste lifestyle gitu ya. Karena kan mungkin ada sahabat AVO yang mikirnya kayak emangnya ada korelasinya ya, emang ada hubungannya ya. Mungkin boleh dari Kak Sarah dulu gantian. Dari sekarang. aku dulu ya, karena untuk zero waste living menurut aku itu tuh sebuah gerakan yang progresif, tapi harus convenient juga gitu. Progresif dalam arti kita tuh sebenarnya kalau untuk zero waste living bisa dimulai dari rumah, dari hal-hal kecil. Contoh kayak bawa tumbler kemana-mana, itu kan kayak udah mengurangi banget ya, dari satu orang bawa tumbler kemana-mana mengurangi banget beli kayak haus beli botol, haus beli botol gitu. Kalau udah bawa tumbler kan kita bisa isi ulang aja, terus kayak bawa tote bag kemana-mana kalau misalnya mau belanja kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya orang kayak emang emang kenapa sih harus zero waste living gitu? Karena ya emang dunia kita sekarang udah butuh itu gitu loh. Dan itu memang dimulai dari pribadi kita masing-masing, kita yang harus sadar gitu. Nah dengan privilege aku punya platform, why not
kayak aku bisa ngasih contoh dulu nih untuk yang community aku, kayak zero waste living itu gak harus dimulai dari sesuatu yang besar gitu, dimulainya dari sesuatu yang hal yang simpel aja, tapi sebenarnya tuh dampaknya besar loh gitu. Exactly. Gitu sih. Oke, berarti dari langkah kecil terus di-amplify Iya. juga ke community-nya Kak Sarah lewat Iya. sosial media. Jadinya pengennya message-nya tersampaikan loh, zero Hopefully tersampaikan. Iya. Sampaikan Karena aku juga pastinya. sebenarnya aku juga salah satunya selain pakai tumbler tote bag kayak gitu-gitu, sebagai perempuan aku udah mulai pakai menstrual cup dari 5 tahun lalu, which is menurut Wow. aku Oh, wow. itu adalah apa ya, kayak kalau satu perempuan bisa mengurangi untuk tidak membeli pembalut setiap bulannya, kayaknya itu bisa berdampak lumayan besar banget. Dan aku seneng sih waktu aku mulai sharing tentang pengalaman aku pakai menstrual cup itu, ternyata banyak banget yang DM dan yang kayak gimana Kak, tapi Penasaran. iya penasaran Ya. gitu. susah gitu Iya. ya. Aku juga Tapi pakai. kalau misalnya ya kan, tapi kalau misalnya kita bisa convince satu orang aja untuk bisa mulai pakai menstrual, aku rasanya seneng banget karena impactnya lumayan besar loh. Yes. Buat traveling juga bisa membantu banget ya Kak. Iya, Iya. bisa convenience juga kalau Convenience misalnya banget lagi buat traveling. Buat diving Buat gitu ya. diving, free Yes. dive, karena aku juga suka berenang soalnya. Oke, kalau Kak Febrian gimana nih Kak? Oke, kalau misalkan aku memang dulu mungkin bisa dibilang salah satu orang yang cukup kurang peduli ya dengan masalah zero waste living atau sustainable lifestyle gitu. Sampai akhirnya aku hosting acara travel dan banyak kesempatan untuk pergi ke banyak tempat. Salah satunya adalah yang aku suka adalah hiking. Fania juga suka hiking kan? Sama. Naik gunung gitu. Ketika kita naik gunung, terus habis itu kita ngelihat banyak sampah, kan rasanya keindahan yang kita lihat itu jadi berkurang ya. Malah kok jadi ada sampah. Gini deh, as simple as kita ke pantai atau enggak kita ke laut, terus habis gitu kita mau foto. Di foto kita ada plastik. Kok kayaknya pengen kita ilangin gitu Jadi pakai harus Snapchat. diedit Iya deh, kan, harus ya kan? diedit kan gitu. Setelah itu baru aku mulai kenalan lah ibaratnya. Kalau sama zero waste living mungkin masih jauh banget. Iya. Karena kita masih ada hal-hal yang mungkin belum bisa kita tinggalkan yang masih dalam produk kemasan. Susah lah ya kalau mau bener-bener zero, Zero waste, waste banget, gitu. tapi ya at least kan kita bisa Betul progress sekali. ke Jadi sana gitu. aku selalu bilang, aku nggak pernah bilang kayak, ayo kita eliminasi plastik gitu, tidak. Karena bisa dibilang kan plastik juga salah satu penemuan mutakhir ya manusia yang kita gunakan sampai sekarang. Betul, Tapi aku setuju selalu banget. bilang bahwa kayak let's minimize the usage of plastics misalnya. Yes. Atau enggak kayak kita menuju zero waste living itu dengan sustainable lifestyle. As simple as kalau misalnya kalau aku makan di suatu tempat, aku ingetin dari awal, saya pesan es teh tawar tapi tidak pakai sedotan. Misalnya dari awal udah selalu ngomong kayak gitu kan. Kita kalau makan kemana kayak, Mas Iya. es teh tawar nggak pakai sedotan ya gitu. Masnya kayak, hah nggak pakai sedotan maksudnya? Siapa yang mau sedotan? Siapa juga yang mau sedot misalnya gitu ya. Cuman Iya. kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Karena aku ngelihat langsung di lapangan, kita ngelihat langsung di lapangan bahwa keindahan alam itu kalau misalkan ada sampahnya tuh mengganggu. Apalagi banyak, iya sayang banget. Kita lagi free dive misalnya. Aku sendiri pernah ngelihat banyak koral-koral yang indah kalau kita lihat, tapi ternyata kok ada pampers, ada sedotan, ada plastik, bahkan itu jadi mikroplastik yang dikonsumsi oleh ikan atau biota laut yang kita konsumsi lagi, akhirnya bisa jadi sel cancer. Dan itu pokoknya masih jauh banget lah ya. Tapi ya aku selalu sampai sekarang misalnya dengan as simple as membawa tumbler kemana-mana. Terus abis gitu juga kalau minum di luar bilang minta tidak pakai sedotan. Selalu membawa tas belanja sendiri kemana-mana yang selalu aku ada di dimanapun di tas yang aku bawa gitu ya. Jadi kemana-mana sebisa mungkin kalau zero waste masih jauh ya, tapi mencoba untuk ke arah sana, sustainable lifestyle misalnya, dan juga mengajak orang-orang untuk melakukan hal serupa. Karena kalau kita marahin belum tentu orangnya bakal terima ya, tapi kalau kita kasih contoh mungkin orang itu bisa tertular juga. Nah, kalau jalan-jalan kayaknya nggak lengkap juga kalau nggak ngomongin soal shopping. Oke. Ya, aduh, nih gimana tuh Kak? Caranya untuk memastikan bahwa ketika shopping nih lebih mindful juga pas traveling, karena kan kadang suka ini ya, kepengen gitu lihat barang yang lucu, apalagi Jepang, banyak banget barang-barang yang lucu. Ih lucu, lucu, lucu. Sentilan-sentilan ya. Coba Iya, kita tanya yang Sarah, sentilan. dia suka sekali barang bekas. Oh, Kayak thrifting, ya kan? Gimana tuh Kak Sarah? Pengalaman thriftingnya di Ah, luar Dan itu juga lebih sustainable loh.
Yes. Misalnya ini jaket yang Of aku pakai ini aku dari 10 tahun lalu sampai sekarang bisa aku pakai. masih bagus banget. Iya. Bentar lagi kamu kasih ke aku kan? Enggak. Tukeran Kalau kita lebih kayak sustainable friends gitu. kalau suka tukeran. Kalau aku sama thrifting sebenarnya lebih mendalami dan lebih jadi suka banget sama thrifting itu kayaknya juga sebenarnya baru sih, mungkin bisa dibilang 2-3 tahun terakhir lah ya, karena ternyata pas aku lihat lemari aku, baju yang aku selalu keep itu adalah mostly ternyata baju-baju yang aku dapetin dari toko-toko vintage. Karena one of a kind mungkin ya. Karena nggak ada yang sama gitu kan, kalau misalnya kita beli sekarang, kalau misalnya dari brand lokal aja kayak misalnya si A udah pakai, begitu masuk mall di Jakarta kayak oh itu brand itu kayak Semua pakai. ini sama gitu. semua. Kalau cewek apalagi nggak mau disamain ya biasanya Iya, ya. dan kayak lebih cepet bosen gitu. Nah, pas begitu aku sadar tentang itu kayak oh ternyata emang aku lebih seru ya kalau belanja dari toko-toko vintage atau thrifting. Jadi sekarang kalau misalnya lagi ke luar negeri pasti aku ngelihatnya tuh toko-toko vintage dulu, toko thrifting dulu. Memang yang sangat disayangkannya itu sebenarnya kalau di beberapa luar negeri tuh harganya mahal. Jadi kadang kayak misalnya ada kaos yang udah belel gitu, atau belel gak sih? Belel tuh Iya. bahasa Sunda atau bahasa Udah Indonesia? beladus. Udah beladus Ya ya. pokoknya itulah ya. Itu tuh kayak maksudnya dihargainnya $60 yang sama lah sama harga baru. Cuman again kita di sini melihatnya bukan dari sisi kayak ini baru ini bekas, tapi lebih kayak oke, tapi ini lebih sustain sih dan ini kayak nggak ada yang punya lagi gitu. Value-nya Kayak ya, gitu, Kak. lebih ke value-nya. Gitu sih. Itu kayak validasi Anda untuk belanja aja deh. hey, Selalu ada. Menurut saya sih, ya. hey, tapi aku juga jujur dulu emang agak lumayan BM anaknya, tapi sekarang aku mencoba untuk lebih mindful. Jadi kalau misalnya memang beli baju yang baru itu yang kira-kira dipikir-pikir dulu, aku benar-benar bisa kayak bolak-balik ke toko tuh 3 kali, 4 kali. Karena kayak oke, aku pikirin gak ya? Terus aku fotoin dulu biasanya, nanti di rumah aku lihat lagi. Kalau misalnya aku lupa, oh ternyata aku Nggak pengen-pengen apa-apa banget, gitu. cuman kayak lagi Iya. nafsu-nafsu sementara aja gitu. Sayang banget kan kalau kayak gitu. Iya. Aku punya tips kalau misalkan Gimana, Kak? lagi di luar negeri atau di luar kota, kita kan biasanya sebagai wisatawan kayak pengen bawa buah tangan nih atau enggak pengen belanja, kan di Jakarta nggak ada gitu kan. Iya. Kita beli deh. Pertama bener kata Sarah tadi, kita pikir lagi akan fungsional nggak nih, Iya. akan kita pakai nggak nih, apakah kalau aku tambah satu lagi bisa menghasilkan nggak nih dari yang kita beli misalnya, Iya. ya kan. Terus juga jangan pernah datang ke tempat belanja dengan perut kosong. Jadi beneran Lapar itu mata jadinya, secara matanya secara lapar. psikologis kalau misalnya kita lagi lapar, Betul. itu keinginan untuk belanja jadi kayak makin besar, jadi kayak apa aja dibeli. Jadi kayak ibaratnya jadi barbar ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita lagi kenyang itu lebih mindful, lebih kayak bisa mikir kan akhirnya, karena otak kita jadi bisa berpikir nih, udah ada energinya gitu kayak kira-kira kita butuh nggak ya? Oh, kita bisa mikir lagi lebih jauh. Ternyata aku udah punya sepatu putih. Oh, nggak butuh, nggak usah deh gitu. Yes. Atau tips aku yang terakhir yang pernah aku lakukan ketika aku ke Jepang kemarin, itu adalah aku udah tahu nih, aku ke Jepang pasti kira-kira yang aku bakal beli apa. Jadi udah di list dari Di list Indo misalnya. Aku kayaknya kalau ke Jepang tuh nggak mungkin masuk ke toko porter terus abis itu nggak beli tas gitu misalnya, contoh ya. Takut banget Atau nggak nggak mungkin beli ke sih? toko sneakers apa terus aku beli gitu, nggak Kita beli gitu ya. suka sneakers lagi. Gitu terus. Jadi dari Jakarta aku udah wanti-wanti. Jadi koper aku itu aku udah isi. Aku bawa tote bag, aku bawa ransel, aku bawa tas kecil, aku bawa supaya di sana pas mau beli enggak, orang udah ada gitu. Jadi lumayan bisa nge-reduce diri kita untuk menahan untuk kayak beli sesuatu Iya gitu. benar sih. Soalnya aku akhir-akhir ini juga nerapin itu sama sepatu. Aku kayak berusaha untuk tidak menambah sepatu setiap aku traveling. Jadi Dan- karena ternyata kayak ketika aku pas lagi jalan-jalan nih terus naksir, ih sepatu itu lucu ya. Tapi kayak pengen pakai deh buat hari-hari besoknya. Sebenarnya tuh pengen dipakainya pas lagi traveling aja. Begitu Balik nyampe gitu. rumah Begitu nggak nyampe rumah dipakai kayak lagi. nggak dipakai ternyata gitu. Makanya sekarang kayak ya udah deh, yang penting aku bawa sepatu misalnya 5 gitu ya, bawa dari Indo buat jalan-jalan gitu. Tapi bener jadinya pas udah ke toko sepatu terus kayak aduh sepatu lucu, tapi kayak aku udah bawa, Udah sih bawa yang warna banyak ini gitu ya. Meskipun kalau Sarah tetap beli lagi ya. Enggak ya. Iya kan? Tuh ada yang ngangguk di sebelah sana gini. Gitu. Jadi ya Berantem kan? Enggak, tapi mencoba untuk lebih mindful. Ya. Sih gitu.
artinya aku rapopo gitu ya. Rapopo kan nggak kapan ya? Rapopo. Jadi rapo ini kalau dilihatnya full color ya, dan kalau kita lihat warnanya itu seger kayak buah. Nah itu memang artinya buah, itu bahasa lontara, bahasa Makassar pastinya, yang artinya itu buah. Kenapa kita angkat nama buah? Filosofinya adalah kita mau nih membuahkan hasil dari apa yang kita lakukan melalui sampah kantong plastik dan juga perempuan-perempuan yang kita libatkan. Terus banyak juga Kak Fania yang bilang, wah ini produk-produk Rapo fresh banget ya kayak buah seger gitu kan. Jadi akhirnya kita menamakan itu juga biar sebagai pride bahwa ini tuh produk-produk yang diciptakan dari lokal Makassar gitu. Oke, makanya ya desainnya kalau aku lihat-lihat di Instagram tuh cerah-cerah Yes, gitu, seger-seger. kayak buah seger gitu. Ih, keren banget. Keren banget. Berarti ini lahirnya dari Makassar ya. Yes, betul. Oke, keren. Nah, kalau konsep produknya Rapo sendiri Kak Akmal, ini tuh seperti apa? Kalau di bayangan aku ya yang orang awam dan orang awam yang lainnya ngelihat bahwa karena ini produknya recycle gitu, daur ulang, Yes. berarti ini sifatnya mengutamakan ekonomi sirkular gitu Iya. ya. Atau kita sekarang juga banyak sering dengar istilah upcycling. Betul. Iya, nah gimana tuh Kak itu? Jadi konsep produknya kita itu kita mengusung upcycle, useful, unique. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya menjadi acuan kita dalam membuat produk. Karena kan gini Kak Fania, banyak di luar sana yang skeptis tentang produk ramah lingkungan. Yang menganggap bahwa produk ramah lingkungan itu nggak mengikuti perkembangan zaman nih. Atau produk ramah lingkungan ini nggak awet, nggak kuat. Sehingga orang rata-rata mungkin pengalamannya beli produk ramah lingkungan karena kasihan aja. Atau mungkin karena nilai aja, value aja gitu kan. Tapi banyak juga di antara yang beli produk ramah lingkungan itu ketika itu tidak digunakan akhirnya jadi sampah. Ya kan, Betul. kalau nggak useful, makanya kita angkat tagline itu ada 3, upcycle, useful, unique. Yang pertama upcycle, tentu setiap produk dari Rapo Indonesia kita menggunakan bahan-bahan dari daur ulang sampah kantong plastik. Nah ini juga banyak banget nih yang nanyain Kak Fania, apa sih perbedaan antara recycle, upcycle, dan juga downcycle? Apa aja Nah tuh itu Kak artinya? ini sedikit sharing juga ya mungkin untuk sahabat Avo. Jadi sebenarnya recycle itu luas ya. Jadi induknya untuk pengolahan sampah itu sebenarnya recycle. Nah itu terbagi 2, ada yang upcycle, ada yang downcycle. Kalau upcycle itu kita mengubah sampah yang low value dengan meningkatkan nilainya. Jadinya kayak sampah kantong plastik kan harganya rendah banget tuh, murah banget gitu Betul, kan. Setelah diolah itu kan jadi mahal. Kalau downcycle itu kebalikannya, misalnya nih ada komputer yang rusak gitu kan, itu kan harganya mahal. Terus biar nggak jadi waste kita jadiin pajangan gitu kan, itu kan nilainya lebih menurun. Kayak gitu. Jadi konsepnya Perkara seperti itu. value-nya ya. Value-nya. Jadi yang pertama itu konsepnya upcycle, useful juga pasti penting gitu, karena kan jangan sampai produk-produk ramah lingkungan ya kembali yang tadi aku bilang, orang beli tapi bukan karena mereka butuh dan mereka pakai gitu kan. Jangan sampai hanya memenuhi rumah mereka dengan produk-produk yang tidak useful dan akhirnya nggak sustainable gitu kan. Kita mau orang beli produk-produk dari Rapo Indonesia karena kalian butuh dan udah tahu ini akan dipakai kemana gitu. Jadi itu yang menjadi patokan. Yang ketiga pasti upcycle, useful, unique gitu. Uniknya dari mana? Karena patennya ini dari sampah kantong plastik sehingga menghasilkan corak yang limited pastinya. Jadi nggak ada yang 100% sama gitu kan. Dan dari situlah sebenarnya nilai jualnya juga gitu. Karena orang akhirnya merasa bahwa wah ini aku punya tas nih, dan tasnya ini selain memberdayakan perempuan dan juga kontribut untuk lingkungan, benar-benar cuman ada satu di dunia. Wah, Jadi kayak gitu. limited edition. Limited edition. Berarti bisa dibilang ini slow fashion juga ya? Yes, Kak salah satu cara kita untuk mendukung slow fashion gitu. Akmal? Oh, oke. Karena memang konsepnya kalau yang aku pahami ya, kalau kita menggunakan item fashion dengan sustainable tuh kita pengennya pakai berulang-ulang kali, Yes, betul. sebanyak mungkin. Bahkan kalau bisa diterusin tuh ke anak cucu Benar, kita. setuju. Saking kualitasnya bagus, dibuat dengan dengan baik Yes. gitu. Apalagi kan Rapo dari ibu-ibu yang
dengan handmade juga Yes. ya Kak ya. Setuju banget. Jadi Kak Fania, ini kan banyak banget di luar sana gitu kan yang mau mendukung sustainable lifestyle. Sebenarnya sesederhana sustainable lifestyle itu bukan berarti kita pakai semua bahan-bahan itu yang ramah lingkungan dan mengganti semuanya. Tapi sesederhananya kita menggunakan yang ada atau membeli yang kita butuhkan dan dipakai dalam jangka waktu yang panjang gitu. Ini Seperti dia itu. nih. Ini dia nih sahabat Avo, inti dari Intinya, sustainable benar. lifestyle. Banyak yang lihat kayak Ini ramah lingkungan beli gitu kan. beli yang baru padahal kita bisa manfaatkan yang ada. Yes. Atau kalau emang membeli benar-benar butuh dan Yes. terpakai dalam jangka waktu yang lama. Setuju banget Kak Akmal, keren. Dan aku penasaran ya Kak, pasti kebayangnya nggak gampang nih kalau ngomongin soal ngelola sampah plastik sampai menjadi barang jadi. Itu tantangannya apa aja sih Kak Akmal? Oke, ada banyak tantangannya sebenarnya karena di tahun 2020 bisa dikatakan Rapo ini salah satu yang pertama, toh kalaupun ada belum konsisten stand up sebagai brand dari recycle sampah kantong plastik. Jadi yang pertama pasti kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk R&D. Jadi pasti kita harus sabar dulu gitu kan karena nggak ada contoh yang real misalnya ya ataupun masih kurang di Indonesia pada saat itu gitu. Jadi kita harus ekstra sabar dulu dan memang aku sangat menikmati prosesnya ya. Karena akhirnya di awal-awal tuh kayak ya udah crafting aja gitu buat di rumah, coba coba pakai alat yang sederhana gitu. Tapi aku merasa bahwa sejujurnya itulah yang membuat kenapa akhirnya aku bisa menikmati perjalanannya. Karena aku menikmati proses R&D-nya, menikmati proses ketidaktahuannya menjadi tahu. Jadi itu juga salah satu hal yang penting sih kalau kita mau membangun sebuah bisnis dan apapun yang kita mau lakukan biar bisa tetap sustain pastinya ya. Kayak gitu. Oke, berarti benar-benar kakak dedikasikan waktu Yes. tahun awal itu sebagai riset dan Riset. pengembangan ya. Dan itu juga kapannya yang namanya awal kan. Aku kan waktu itu belum lihat nih orang tuh belum lihat gambaran produk Rapo gitu kan. Jadi ketika mengajak orang-orang untuk berkolaborasi, mereka kan nggak sampai gitu kan kayak Belum apa sih kebayang belum gitu kebayang ya. gitu kan Iya, kayak apa sih gitu kan jadinya tuh harus butuh effort dan memang harus punya keahlian untuk meyakinkan orang-orang biar mereka masih mau bergabung karena pasti juga di awal-awal kita melakukan itu nggak bisa sendiri gitu kan pasti kita butuh partner untuk mensupport bagaimana ide itu bisa jadi kenyataan gitu. Biasanya gandeng partner di awal tuh Teman. bawanya mimpi dulu ya. Mimpi dulu benar. Bawa visi dulu, bawa Visi mimpi dulu. dulu. I see. Karena barangnya emang belum ada tapi Benar. ketika ngeliat barangnya udah ada langsung wah Yes. kepuasannya tersendiri ya Yes. Kak Akmal. Dari tadi udah di-mention nih untuk eco brick-nya. Nah, Iya. aku penasaran banget karena mungkin sahabat Avo udah beberapa kali dengar tentang eco brick ya. Tapi yang dulu aku tahu eco brick itu ya botol plastik terus disumpel sama sama saset-saset kemasan Iya, iya, makanan, minuman gitu ya sampai dia padat banget jadinya bisa kuat untuk Oke, jadi struktur bangunan. oke. Tapi kayaknya tadi Mbak bilang kayak Lego. Nah, berarti beda nih konsep eco brick yang dulu kita tahu sama yang dipakai di sini gitu. Kebayang ya kalau ngebangun sekolah dari botol plastik yang diisi sama Disumpel. sachet-sachet itu Lama banget kayaknya. kira-kira bertahan berapa lama ya? Nah, itu dia. Nah, Oke. itu gimana tuh bentuknya atau konsepnya seperti apa sih si eco brick ini? Oke, jadi mulai tahun 2023 kemarin ya kita melihat tentunya sudah hampir sudah 10 tahun ya di Indonesia kita mau ikut berkontribusi terhadap edukasi gitu ya. Kita melihat ada satu ada satu lagi nih material untuk membangun sekolah yang sebetulnya bisa jadi selama ini SDG goals-nya tuh jadi lebih banyak dari 17 kita bisa tick 11 SDG goals sebetulnya dengan kita mulai membangun sekolah menggunakan eco brick tadi gitu. Tapi karena kita sebetulnya fokusnya di bidang edukasi, kita bukan ahlinya membuat eco brick. Kita menggandeng salah satu seorang partner kita yaitu Block Solutions untuk membuat eco brick. Oke. Nah, tadi menjawab pertanyaan Fanya ya, seperti apa sih eco brick yang kita buat? Jadi memang tidak bisa seluruh plastik yang kita gunakan untuk membuat eco brick yang bentuknya seperti logo, persis seperti logo tapi bentuknya jauh lebih besar.
Jadi memang hanya plastik tertentu ya yang grade yang PP yang seperti itu, hanya plastik-plastik tertentu yang nanti akan diambil berupa pellet dan dicairkan dan akan dicetak menjadi seperti Lego. Lego itu tadi. Iya, menjadi eco brick. Jadi sudah berbentuk pellet dan akan dicairkan menjadi sebuah eco brick yang berbentuk Lego. Oke. Gitu. Dipilihnya sengaja plastik-plastik yang Betul. density supaya aman juga untuk struktur bangunan. Ya, tidak semua plastik sebetulnya. Kenapa? Karena untuk membangun sekolah kan kita membicarakan tentang anak-anak yang akan ada di dalam gedung sekolah ya, di dalam kelas tersebut. Jadi harus plastik-plastik yang tidak ada toksik, harus plastik-plastik yang aman, terutama untuk anak-anak. Jadi makanya tidak bisa sembarang plastik, tapi kita tahu itu adalah plastik-plastik yang diproduksi di Indonesia itu nomor 1. Yang emang plastik-plastik dari Indonesia. Dan kita tahu memang Indonesia adalah produser plastik nomor 2 di dunia ya, sayangnya. Tahun Unfortunately 2019 kita didapuk gelar itu, unfortunately. Jadi kita mencoba untuk memberikan solusi ini. Walaupun memang tidak bisa semua plastik, memang hanya plastik-plastik tertentu saja, tapi bisa kita gunakan untuk kebaikan dan bahkan membangun sebuah sekolah. Di mana satu sekolah bisa memakai 1 sampai 2 ton plastik satu kelas ya. Oke, satu kelas aja tuh 1 sampai 2 ton plastik. Betul. Jadi kalau satu PAUD itu bisa 2 sampai 4 ton plastik yang digunakan untuk membangun sekolah. Menurutku ini salah satu cara yang efektif banget sih untuk mengatasi volume plastik yang udah mulai nggak ke-tackle ini ya Mbak ya. Langsung dipadetin karena kan dia butuhnya material yang padat kayak gitu kan. Jadi ketika plastik dipadetin kan pasti juga jumlah masanya juga butuh banyak juga gitu kan ya untuk membangun sekolah. Wow, ini efektif banget sih Mbak kalau aku lihat ya. Dan dia ini kan tadi Mbak bilang materialnya juga udah diseleksi supaya nggak toksik juga. Apalagi kan kondisi cuaca di daerah-daerah gitu ya, mungkin kondisi ekstrim kayak misalkan panas banget atau misalkan kalau panas kan mungkin kalau ada materi-materi toksiknya jadi bisa kena pernapasan dan lain sebagainya. Jadi ini dipastikan yang aman buat anak-anak belajar di sekolah ya Mbak ya. Betul. Jadi ya tentu saja kita tidak bisa memakai materi-materi yang tidak aman untuk anak-anak ya. Karena kita mau ini menjadi sebuah solusi sebetulnya, bukan menjadi sebuah problema yang baru gitu. Karena kalau dia menjadi sebuah problema yang baru ya enggak. Gitu aja muter-muter. Iya, tapi kita mau ini menjadi sebuah solusi dan anak-anak juga tetap merasa nyaman. Sekali lagi karena kan visi awalnya, misinya adalah memberikan akses untuk edukasi yang berkualitas gitu. Jadi anak-anak ini juga tetap harus aman, tetap harus nyaman gitu. Mungkin sebagai informasi, plastik itu kan bukan sebagai yang baik terhadap panas ya. Jadi mereka malah lebih dingin sebetulnya. Adem ya kelasnya. Di dalam kelas gitu. Okay. Jadi juga nyambung juga nih Mbak ke energi efisiensi. Aku nggak tahu ya, mungkin oke lah kalau misalnya di daerah-daerah kita boro-boro mau ngebayangin pakai AC tapi kalau misalkan kayak di Jakarta atau Surabaya, kota-kota besar lainnya, ya siapa tahu tuh jadi alternatif kayak buat lebih efisien aja gitu energinya daripada masang AC. Mending ya supaya nggak gampang masuk panasnya, supaya lebih adem di dalam ruangan, itu jadi alternatif juga kan ya si EcoBrick ini. Betul. Jadi lebih efisien juga dari segi pemanfaatan energi. Wah menarik. Dan strukturnya pun kan dia bukan dari batu bata yang berat, yang sangat ringan dibandingkan dengan brick and mortar yang biasa ya. Dia pasti lebih ringan dan oleh sebab itu makanya dia istilahnya earthquake resistant ya. Karena saat bila terjadi gempa bumi dengan massa yang jauh lebih ringan daripada beton atau batu bata yang biasa, dia bisa lebih bertahan terhadap gempa bumi gitu. Kalau sempat ada yang bertanya juga dengan api bagaimana gitu kan, kita tahu plastik kan sama api kan lebih sensitif ya. Tapi sudah dilakukan tes dan bisa sampai 1 jam, jadi cukup waktu buat apabila terjadi kebakaran, cukup waktu buat anak-anak untuk bisa melakukan evakuasi. Karena fire resistant itu sebetulnya bukan berarti dia tidak tahan api, tapi adalah kemampuan untuk material tersebut sebelum anak-anak bisa melakukan evakuasi.
Oke, itu udah ini ya jadi salah satu penilaian ketika milih material. Betul. Oke, dan juga kalau misalkan amit-amit gitu ya, kalau gempa roboh itu pun juga nggak sedamaging itu Iya, karena betul. nggak berat gitu. Jadi kalau kena badan pun juga nggak Nggak seperti kalau bisa misalnya menimbulkan luka batu atau bata apa. atau beton ya. Ada juga videonya, kita pernah lihat juga apabila dari atas dibuang ke bawah, kalau ecobrick ini ya karena ringan dan tahan ya dia tahan banting gitu. Kalau misalnya beton biasa malah akan hancur Hancur. berkeping-keping, tapi Yes. kalau ecobrick ya nggak hancur, kayak Kayak Lego. mainan aja. Iya, kayak Lego kalau kita jatuhin kan ya udah. Udah. Dan kecepatan pembangunannya pun juga Jauh lebih sat-set cepat. ya. Ya itu tadi memang kemarin itu kita baru melakukan volunteering. Berapa hari tuh Mbak satu kelas aja tuh? Satu kelas bisa dalam 8 jam sebetulnya. Wow, bukan Iya, berapa hari lagi jadi tapi bisa dalam 8 jam waktu sebetulnya jam satu ya? kelas, Less karena- less than a day gitu. Iya, less than day untuk satu kelas ya. Jadi tergantung berapa kelas lagi, tapi memang sesudah itu kan akan ada pelapisan lagi ya, pengecatan pelapisan untuk UV, karena kita tahu kalau di plastik itu kalau air aja kalau kita taruh di plastik begitu kena sinar matahari kan sebetulnya udah nggak bisa diminum lagi ya. Ya. Jadi kita juga melakukan pelapisan untuk sinar ultraviolet, akan ada finishingnya sih. Jadi kurang lebih 2 bulan satu sekolah bisa jadi. Oke, tapi itu udah sangat saving waktu Iya, juga loh. iya, Karena iya. bentuknya kayak Lego cepat, jadinya juga efektif. Karena kan ibaratnya kita nggak bisa expect sekolah buat tunggu lama-lama juga kan ya Mbak. Ya, mereka pengen Adik-adik ini sekolah. membutuhkan soalnya Iya, ya. butuh yang segera Cepat. gitu.